kami dari kelompok 2, kami ingin kalian untuk menyaksikan sebuah wawancara kami terhadap guru. Saya Arthur Rizal Tanis. Saya Galang Jafandi. Saya Ariana Diapinatiko. Saya Nasa Rahmani Putri. Saya Aurelia Clarissa Berwin. Saya Lenja Laguna. Saya Sirawel Leona. Saya Cherry Olivia. Selamat menyaksikan. Bagaimana perjalanan Ibu menjadi guru yang sudah terbilang cukup? Oke, baik. Terima kasih. Saya menjadi guru itu sebuah perjalanan panjang, sehingga saya memaknai guru itu bukan hanya sekedar guru saja, tapi adalah sebuah pengabdian. Dulu saya sekolah guru di Semarang, saya lulusan UNES atau IKIP Semarang zaman dulu. Tahun 2000 saya lulus, tahun 99 saya masuk. Nah, perjalanan saya menjadi guru adalah sebuah kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Sebab saya tidak mau sekolah guru, tapi karena saya diterima tanpa tes di IKIP Semarang, saya jalani. Di tengah perjalanannya saya tidak mau mengajar. Tahun 2003, 2002 lah, itu saya ke Sanggau dan di situ tumbuhlah jiwa untuk mengajar. Saya udah pernah kerja di perusahaan swasta, itu ada 2 kali. Saya menjadi teller bank, kerja di Semarang itu pernah menjadi teller di sebuah bank swasta di Semarang. Saya tinggalkan dan saya harus pergi ke Sanggau karena beberapa alasan. Tahun 2003 saya mencoba mengajar. Dari situlah saya menemukan satu keunikan. Ternyata mengajar itu lucu gitu, maksudnya unik gitu. Karena kita tuh tiap tahun melihat pribadi siswa dari kelas rendah naik ke atas sampai dia lulus. Nah, perjalanan itu bagi saya adalah sebuah hikmah terbesar karena itu adalah menjadi guru. Guru bagi saya sendiri. Profesi saya guru, tapi saya menjadikan semua perjalanan hidup saya sampai menjadi guru seperti ini. Sekarang ini saya udah mengajar berarti sekitar 21 tahun, hampir 22 tahun. Dan bagi saya itu saya masih harus belajar dan terus belajar untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Apa sih esensi guru yang sesungguhnya itu? Bagi saya seorang guru adalah orang yang bisa memberikan hidupnya, waktunya kepada murid-muridnya. Jadi guru yang pintar, guru yang cerdas adalah guru yang membuat muridnya pintar, bukan guru yang membuat dirinya pintar. Nah, sehingga ketika ada suatu kebanggaan yang luar biasa, 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, itu bertemu dengan murid-muridnya, malah jabatannya lebih tinggi dari gurunya. Nah, ini ada murid-murid saya itu udah di Pemda, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi jaksa, macam-macam, ada yang dokter spesialis gitu. Kalau kita mikir kan, kok dia bisa lebih sukses begitu? Tapi kalau jiwa guru itu dia merasa bangga karena dia sudah menghantarkan seseorang yang tidak tahu apa-apa nih dulunya. Dia bekalkan ilmu, dia bekalkan nasihat baik untuk siswa-siswanya ini menjadi seorang manusia yang bermanfaat dan luar biasa. Jadi perjalanan semua guru itu berbeda. Tapi bagi saya khususnya pribadi, menjadi guru itu tidaklah mudah. Maka bertahanlah, bermanfaatlah ketika Anda menjadi guru. Karena guru itu bukan masalah pekerjaan, tapi guru adalah sebuah pengabdian untuk bangsa ini. Saya berterima kasih Ibu telah mengajar kami juga.
jawaban yang lumayan bermakna ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pencapaian terbesar Ibu selama menjadi guru? Ya, pencapaian terbesar saya dalam menjadi guru sebetulnya itu secara umum adalah memberikan pelajaran terbaik untuk siswa-siswi kita. Namun ada beberapa indikator seperti beberapa prestasi yang sudah diraih oleh SMP Negeri 1 Sanggau dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Itu saya membimbing siswa-siswi untuk lomba penelitian ilmiah remaja baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Dan alhamdulillah prestasi-prestasi ini bisa memberikan sumbangan kebanggaan untuk SMP 1, khususnya juga untuk Kabupaten Sanggau, dan yang paling terbesar adalah untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada tahun 2000 itu saya mencoba membimbing pada sekolah-sekolah lain seperti SMA dan juga SD. Dan alhamdulillah dari hasil pembimbingan penelitian karya ilmiah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA, kami khususnya saya sudah mencapai medali emas di tingkat internasional, yaitu pada tahun 2021-22. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2023 ini kita akan mencoba peruntungan kembali dan diperlukan usaha kerja keras dari guru, sekolah, juga siswa yang bersangkutan. Untuk itu pencapaian terbesar saya adalah saya ingin menjadikan anak-anak itu mengetahui apa makna kehidupan. Dari penelitian itulah anak diajak berpikir kritis, bagaimana berempati, peduli kepada lingkungan, peduli sesama, dan otomatis dia juga bisa membanggakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi menurut saya setiap orang punya pencapaian tertinggi dari segi apapun, yang paling penting adalah dia bisa bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai. Ya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Udah itu doang. Oke Bu, jadi bagaimana pendapat Ibu tentang generasi yang sekarang ini dan apa solusinya? Ya, baik. Secara umum saya agak prihatin ya dengan kondisi generasi yang sekarang ini. Dengan perkembangan zaman yang makin pesat, anak-anak itu biasanya lebih membahagiakan dirinya dengan gadget. Nah, ini terkait pada pola asuh ya. Pola asuh orang tua, di mana orang tua, keluarga itu sebagai pembentuk kepribadian pertama dan utama dari rumah. Anak-anak tumbuh berkembang itu dari lingkungan, sekolah maupun teman-temannya. Nah, sebagai orang tua, kita harus punya waktu bagaimana memanajemen anak menggunakan gadget, bagaimana memperlakukan anak, meluangkan waktu. Nah, generasi sekarang ini mengalami sebuah kondisi yang namanya kesehatan mental, sehingga pada saat sekarang kesehatan mental yang paling penting itu adalah dari orang tuanya, karena utamanya sebuah kesehatan mental yang baik itu diperoleh dari pola asuh yang baik dari keluarga. Makanya ketika anak itu sudah bertumbuh, makin dia besar, orang tua harus punya pola-pola asuh yang sesuai dengan karakter anak-anak itu. Karena setiap anak berbeda pola asuhnya, setiap anak berbeda pola asuhnya. Karena anak itu memiliki karakter yang berbeda. Sehingga menurut saya, sebagai orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, khususnya di rumah, orang tua harus punya kepekaan terhadap anak-anaknya. Sehingga berangkat dari kepekaan orang tuanya itulah, maka anak-anak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, memposisikan dirinya dengan baik, memiliki etika sopan santun yang baik. Selain itu, dia pasti juga akan memiliki kecerdasan yang juga baik. Baik Bu, atas penjelasannya. Terima kasih juga atas solusi yang diberikan kepada generasi ini. Baik, untuk mengakhiri ini saya berpesan kepada semua anak-anak
baik dari kelas 7, 8 maupun di luar, siapapun yang menonton video ini, supaya kembalilah kepada keluarga. Ada beberapa kalimat bijak, friend, girlfriend, kemudian boyfriend, itu berakhiran END, yang akhirnya N berakhir. Tapi family itu berakhiran ILY, I love you. Bahwa keluarga itu akan selamanya bersama kita dan mampu menerima kita dengan seluruh kekurangan kita. Amanat dari wawancara ini adalah jalani saja apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, karena itu akan membawamu kepada jalan kebahagiaan, dan jangan menyerah hanya karena keinginanmu tidak tercapai.